dalam impresi roh bahwa Tuhan katakan dia senang kalau melihat kita anak-anaknya senang gitu. Jadi pastilah Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita gitu. Jadi puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, sedikit menyambung pernyataan ini ya, memang saya benar-benar rasa itu saya bahwa memang Tuhan pengen begitu bahwa kita ini gembira gitu, senang gitu ya. Dan tentunya kalau kita mengalami ini ada menjadi kehendak Tuhan, pasti akan ada kata-kata yang memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu ya, seperti ada berhutang begitu. Minta maaf Ibu Tania, Ibu Deborah minta waktu sedikit aja untuk berbawakan kesaksiannya. Memang tadi malam saya pengen sekali bersaksi, cuman pas itu ada panggilan saya balik gitu. Sudah baca deklarasi. Nah, jadi hari ini pagi ini saya exciting sekali ya, saya bersyukur dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua bahwa Dia sangat baik gitu. Bahkan saya sempat menyatakan kesaksian saya ini, saya kasih tema begitu, bahwa tidak ngomong pun Tuhan tahu gitu ya. Jadi tidak sepertinya walaupun kita nggak ungkapin begitu, tapi Tuhan tahu gitu apa yang menjadi isi hati, kerinduan kita. Bapak Ibu, pernah ingatkah saudara waktu saya bersaksi ya, saya kehilangan HP itu jatuh di jalan gitu. Dan saudara, waktu itu saya seperti bukannya nggak mau cari gitu, bukannya HP-nya udah 3 tahun gitu. Enggak sih, cuman saya doa Tuhan, kau tahu bahwa saya butuh, saya perlu, karena di situ kan ya namanya kita hamba Tuhan kan, pelayanan begitu banyak nomor-nomor begitu saya nggak salin atau di HP lain, memang cuma di situ doang. Nah saudara, akhirnya besoknya ketemu kan, malam itu di telepon, oh iya Ibu Pendeta, iya katanya, saya lihat di foto kayak saya kenal nih Bu, ya wah ini benar, ini Ibu Pendeta gitu. Jadi di telepon dan saya disuruh ambil. Nah saudara, apa yang saya mau saksikan, sempat pada momen-momen itu terbesit di hati saya gini loh, saya pengen ada HP baru gitu. Jadi saya juga, tapi saya nggak ngomong, saya cuma bilang ke Tuhan aja Pak, jadi dalam hati gitu. Nah saudara, bulan ini luar biasa ya, saya mendapat terobosan ya, berkat Tuhan gitu. Jadi saya dapat japri di WA bahwa saya mendapat reward gitu. Dari donatur katanya, ada sebuah HP ya biar lebih semangat katanya gitu. Nah akhirnya saudara, luar biasa, seminggu kemudian waktu saya dengan suami pergi mimpin ibadah ulang tahun di jemaat, pas kami pulang ke pastori, tetangga datang tanya, Bu ini ada titipan dari online kayaknya ini. Oh iya terima kasih ya. Pas saya buka saudara, puji Tuhan ya, ada HP ya, HP yang bagus. Saya cek ya, harganya itu kalau di Manado 4,4 gitu, 4,4 juta. HP-nya bagus gitu. Nah saya senang saudara ya, saya bersyukur, saya bilang ya kan pernah ya di hati gitu, berandai lah katakan begitu ya, seandainya aku punya HP baru gitu ya gitu kan. Nah dan benar saudara, ternyata Tuhan kasih gitu ya, walaupun sampai saat ini saya nggak tahu HP itu dari siapa gitu, karena kan nggak dikasih tahu pengirimnya begitu. Nah tapi anak Tuhan dari MDSB gitu. Nah puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi intinya bahwa Tuhan benar-benar kalau Dia pengen memberkati saya dan saudara, ya tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup menutupnya. Kalau Dia membuka berkat kita, saya katakan, tegaskan kesaksian saya nggak pernah ngomong ke suami, ke siapapun bahwa saya perlu HP. Bahkan saudara, ke Tuhan saya nggak pernah berdoa ya sambil menangis, Tuhan saya ya, emang benar Samsung saya pertama waktu jatuh itu saya lihat udah retak gitu. Saya nggak doa, cuman dalam hati aja
ya terbesit ya, berimajinasi roh. Seandainya aku punya HP bagus lagi. Dan Tuhan luar biasa. Bulan ini menjadi bulan mujizat bagi saya. Saya bersyukur. Saya menerima berkat, saya berdoa, dan saya percaya Bapak Ibu juga pasti akan menerima berkat di hari-hari ini. Kita akan mengalami transfer of wealth. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, sungguh senang bisa bersama dengan saudara pagi hari ini. I'm so blessed to see that so many of you get up early morning to come to the Lord's presence. Ya, saya merasa diberkati melihat begitu banyak dari saudara yang bangun pagi hari untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. It is amazingly good to see so many people. Ya, sungguh ya, hal yang luar biasa melihat begitu banyak orang. And I'm blessed by your prayers this morning. Dan saya juga diberkati dengan doa saudara. Amen. And this morning, Yang pagi hari ini, I want to take you to one thought that makes us reconsider our walk with God. Pagi hari ini saya akan membawa kita melihat itu satu pemikiran untuk kita memikirkan kembali jalannya kita dengan Tuhan. Because as Christians today, Karena sebagai orang Kristen sekarang ini, sometimes we find there are lots of diversions from the real call to your ministry. kadang-kadang kita melihat ada begitu banyak penyimpangan ya, jalur yang keluar daripada panggilan kita. Humanism has come into the church. Yaitu sekarang yang namanya kemanusiawian sudah mulai masuk ke dalam gereja, The wisdom of the world has come into the church. hikmat daripada dunia juga masuk ke dalam gereja, Worldliness has come into the church. dan juga hal-hal duniawi sudah masuk ke dalam gereja. Deceptions from the devils has come into the church. Bahkan penyesatan dari si setan pun sudah mulai masuk ke dalam gereja, So much so, sampai-sampai the people of God are not able to identify and clearly understand where we stand before God. itu umat Tuhan sendiri sampai tidak memiliki yaitu keyakinan yang jelas bagaimana yang disebut dengan pandangan Tuhannya. And one area Dan satu area which is normally not often spoken of, yang jarang sekali dibicarakan, that is curse. yaitu bicara tentang kutuk. Amen. It's never been taught what is kutuk. Nah, jarang sekali ya diajarkan apa yang dimaksud dengan kutuk. Maybe you go to the kampung, they may know kutu very much. Mungkin kalau saudara ke kampung, orang kampung lebih mengenal kutu ya dibandingin kutuk. Hallelujah. Now, but people of God, is there still Tetapi- curse among the Christians? Yaitu, tetapi umat Tuhan, apakah ada kutuk di dalam kehidupan orang Kristen? Is there still one? Apakah masih ada? I want to go through a little bit to see there are some things hidden that we are not seeing. Yaitu saya ingin membawa lebih dalam lagi, ada sesuatu yang sebenarnya kita nggak melihat ke dalamnya. Sometimes you wonder why I'm praying and praying and praying. I can't get a breakthrough. Nah, kadang-kadang kita heran, saya sudah berdoa, kenapa tidak ada terobosan? Sometimes we do not realize there are certain things that we can't see, but it's still there. Kadang-kadang kita tidak menyadari, ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kasat kita, tapi sebenarnya masih ada di dalam hidup kita. Except when you go through the Word of God. Kecuali kalau saudara lihatnya dari sisi firman Tuhan. And remember, people of God, Dan ingat umat Tuhan, the foundation of Christian life fondasi kehidupan Kristen is the Word of God. adalah firman Tuhan. Anything that deviates from the Word of God Segala will lead you into sesuatu, trouble. sorry Pastor, Will lead you into trouble and difficulty. segala sesuatu di luar daripada firman Tuhan itu yang akan menuntun kehidupan saudara masuk ke dalam So problem. I want to take you to the text in Galatians chapter 3 verses 10 to 14. Saya ingin membawa saudara lihat dari teks firman Tuhan di dalam surat Yakobus 3 ayat 10 No, sampai dengan ayat Galatians, not Jacobus. surat Galatia. Yeah. I heard you say Jacobus. Oh, Okay. sorry. Dari surat Galatia 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 14. Firman Tuhan katakan di dalam surat Galatia 3 ayat 10 sampai dengan 14. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Amen. Now, if you watch carefully the first three scripture, Kalau saudara perhatikan dengan teliti 3 ayat pertama ini, he said there will be a curse upon people who do not obey the word of God. bahwa akan ada kutuk buat orang yang tidak mentaati firman Tuhan. You may know the word of God, Saudara bisa aja tahu firman Tuhan, you may take it here and there, saudara bisa aja kutip dari yang sana, dari ayat sini, but you may not be standing on the word. tetapi belum tentu saudara bisa berdiri di atas firman Tuhan. To be more precise, if you read in Deuteronomy chapter 27, verse 26, Untuk lebih jelasnya saudara bisa baca dari yaitu kitab Ulangan 27, Deuteronomy 27, 26 kitab Ulangan 27 ayatnya yang ke-26, says, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Amen. Now, we can see that, and maybe it has not been highlighted most of the time. Ya, kita bisa lihat ini, mungkin kita nggak kasih ini ya, tanda untuk lebih jelas lagi. Because the modern generation Christians somehow are diverting from walking on the word of God instead of taking only what they want in the word of God. Karena generasi Kristen yang modern sekarang ini tidak lagi berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan atau menurut firman Tuhan, mereka lebih memilih apa yang menjadi nyaman buat diri mereka. That is why Oleh karena itu, God had to plan the whole thing to take away the curse from our lives. Allah harus menanamkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita untuk mengangkat kutuk itu dari hidup. You might say the only mistake Adam did was to eat the fruit. Mungkin saudara berpikir kesalahan yang dilakukan oleh Adam karena dia hanya makan buah itu. Because of that, sin came into the world. Oleh karena dosa itu masuk ke dalam dunia, Because of that, sin came into the world, and through which the curse came about. oleh karena itu dosa masuk ke dalam dunia And the curse came about. dan kutuk itu muncul. I mean, you can't hear me well? I'm trying, Pastor. Should be okay. Okay, let me increase my volume. Can you hear me Thank now? you. Okay. Yeah. Okay. Now, so therefore, we Oleh find karena itu, yeah, kita lihat we find that the scripture has to be seen in the fullness of the scripture. bahwa ayat firman Tuhan itu harus dilihat secara kepenuhan. Remember, no blessing can come upon your life unless your life is being planted in that word. Tidak ada berkat yang bisa datang ke dalam kehidupan kita kalau hidup kita tidak tertanam di dalam firman Tuhan. You can do all the declaration you want to say, this is my blessing, this is what God says, this is what the Bible says. You can say all that. Saudara bisa mendeklarasikan apapun, saudara bisa kutip apa kata firman Tuhan. Oh, firman Tuhan bilang bahwa ini akan menjadi milik saya, ini akan saya miliki. Now today, the positive thinking attitude of the world has entered into the church. Karena zaman sekarang ini, sikap pikiran positif dunia ini yang sekarang dibawa masuk ke dalam gereja. Without obeying the word of God, the blessing will not come in your life. Tanpa mentaati firman Tuhan, berkat itu tidak akan datang. Amen. So that is why he says that cursed is the man who does not submit and obey and live in the word of God. Oleh karena itu dikatakan terkutuk kalau orang yang tidak tunduk dan melakukan firman Tuhannya. Amen. Now, people of God, Umat Tuhan, that's why the Bible is very clear on that. Now, and look at 1 Corinthians chapter 1, verse 18. dan lihat apa yang dikatakan yaitu di dalam 1 Korintus 1 ayat 1 Corinthians 1 18, 18. 1 Corinthians 1 18 18. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amen. Now, Apostle Paul is saying, Rasul Paulus katakan, the preaching of the gospel is important for us. Bahwa pemberitaan daripada firman Tuhan itu sangatlah penting. In any preaching today, do you find the cross comes in? Di setiap firman Tuhan atau pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah, saudara perhatikan ada nggak yaitu bicara tentang kayu salib? Oh, you're talking about prosperity? Atau hanya bicara tentang kemakmuran? About the blessing? Tentang berkat? About the things that God will give my life?
tentang, oh Tuhan akan memberikan saya hal-hal ini. Because Paul says, if there is no cross, there is no Jesus in your in the preaching. Karena in your life. Rasul Paulus katakan, tanpa kayu salib tidak akan ada Yesus Kristus di dalam kehidupanmu. That means Paul is saying the preaching of the cross is the center of all the blessings in my life. Artinya Rasul Paulus katakan bahwa pemberitaan daripada kayu salib itu adalah pusat daripada kehidupan saya. But he goes on and says in verse Tetapi 24, Tetapi dilanjutkan dan dikatakan di ayat yang ke-24-nya. Hmm. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amen. Can you imagine? It says now, which is the Christ now? It is the Christ that is on the Christ that was on the cross. Jadi bayangkan bahwa Kristus yang dibicarakan di sini adalah Kristus yang ada di kayu salib. So that today we find somehow we have missed that mark. Bahwa zaman sekarang ini kalau kita perhatikan, kita sepertinya sudah kehilangan targetnya. That is why the Bible says anyone who's crucified on the cross is cursed. Oleh karena itu Alkitab katakan setiap orang yang tergantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. You see, God in His wisdom gave them a semblance during the time of Moses. Bahwa Allah di dalam hikmatnya jadi penyalipan itu sebagai lambang yang diberikan pada waktu zaman Musa. What was that? Apa itu? You remember when there was rebellion, the snakes came out and started killing people? Saudara masih ingat ketika terjadi pemberontakan di antara bangsa Israel, yaitu ular-ular keluar dan mulai yaitu membunuh bangsa Israel. And the Lord said, make a bronze serpent and put it so that anyone who looks up to the cross, what the serpent, they will live. Dan Allah katakan kepada Musa, buatlah yaitu patung yaitu dari perunggu berupai ular, dan setiap orang yang memandang ular itu akan hidup. So anybody who's bitten by the snake, look up to the cross, they will be safe. Yaitu setiap orang yang terpatuk oleh ular dan yang memandang kepada yaitu patung ular itu, dia akan hidup. What does that mean actually? Maksudnya apa sebenarnya? Serpent is actually sin. Ular itu kan adalah lambang dosa. Amen. That is how sin came into the world, through the serpent. Karena dari situlah dosa masuk ke dalam dunia melalui ular. So the serpent now in our lifetime comes in to deceive our minds. Dan oleh karena itu sekarang ini dalam kehidupan kita, ular masuk pun untuk menyesatkan pikiran kita. So that your mind will be diverted. Sehingga pikiran kita itu akan menjadi But terpecah. it says that when you look up to the cross, Tetapi dikatakan pada waktu engkau memandang pada kayu salib, the sin or the venom of the serpent will be released from you. maka dosa atau racun daripada si ular atau bisa ular itu akan dilepaskan. Amen. In 1 Peter 1:20, Di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-20 katakan, it di says, dalam surat 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-20 katakan, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Amen. What was declared from the beginning, now Jesus wants to reveal that cross back now in our lifetime. Bahwa apa yang sudah disingkapkan pada waktu zaman dahulu, sekarang ini di akhir zaman, Yesus ingin sampaikan atau gambarkan di dalam kayu salib. He was already prepared before the foundation of this world. Bahkan dia sudah mempersiapkan sebelum dasar dunia ini dijadikan. So that whenever who looks up to the cross, the curse will be removed from the life. Sehingga setiap orang yang memandang kepada kayu salib, maka kutuknya itu akan dihapuskan. Now, people of God, Tuhan, we all come from a pagan background. kita semua berasal dari latar belakang orang kafir. Somehow, if you are a Chinese, you may have had some Chinese idols to worship on. Entah kalau saudara berlatar belakang orang Chinese, saudara akan memiliki dewa-dewi yang saudara sembah. Now, that brings us curse. Dan itu akan membawa kutuk. In Exodus chapter 20, verse 4 and 5, the Bible says, Di dalam kitab Keluaran 20 ayat 3 dan ayatnya yang keempat katakan, it says, dikatakan di dalam kitab Keluaran 20 ayat 3 dan 4, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Why? Go on. Go on. Verse 5. Yeah, because Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya,
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Now, meaning anyone who has lifted up his head to worship these idols, the curse comes down to 4 generation. Artinya setiap orang yang mengadahkan kepalanya itu menyembah berhala ini, artinya kutuk itu akan turun kepada keturunannya yang sampai ketiga dan keempat. That means our forefathers who worship the idols, we don't even know. Artinya bahwa kalau leluhur kita atau nenek moyang kita kalau mereka menyembah berhala, kita belum tentu tahu. That how many generation of curse comes upon our lives. Artinya berapa generasi yang sudah menurun ke So dalam when kehidupan will kita. that cut off? Kapan ini bisa diputuskan? It will only be cut off when you and I are truly born again. Ini hanya bisa dipatahkan atau diputuskan pada waktu saudara dan saya sungguh-sungguh lahir baru. Now, I use the word truly born again Saya menggunakan kata sungguh-sungguh ya, lahir baru. because today has become a fashion today. Saya sudah bertobat. Karena zaman sekarang orang Kristen udah jadi gaya aja. Saya udah bertobat. Yeah, they say it as though they eat martabak every day. Ya, mereka hanya mengatakan itu seperti seolah-olah tiap hari makan martabak. Amen. Saya sudah bertobat. Ya, saya sudah bertobat. But can I see the fruit of salvation or repentance in your life? Tapi kalau saudara berkata bahwa saya sudah bertobat, saya bisa lihat nggak dari buah pertobatanmu tiap hari? Amen. Now, this is missing today in the churches among the Christians. Bahwa ini yang sudah hilang di dalam gereja di antara orang Kristen sekarang ini. Because if you carry the fruit of salvation now, wherever you go, people can say, orang itu beda loh. Karena kalau saudara membawa yaitu buah-buah pertobatanmu atau buah-buah keselamatanmu, kemanapun kamu pergi, orang lain bisa lihat, wah kok kamu beda. How come when you do business, the people cannot see you are different? Wah, kenapa kok kalau saudara berbisnis, orang lain nggak bisa melihat saudara You kok are beda? doing exactly like them. Karena saudara juga melakukan bisnis sama seperti orang You dunia. think like them. Dan juga bertindak seperti mereka. You behave like them. Kelakuannya juga sama seperti You mereka. act like them. Saudara bertindak seperti And mereka. yet you say, saya sudah bertobat. Namun saudara masih mengaku saudara udah bertobat. The danger, Bahayanya. bahayanya, without knowing the curse is still hanging on. Bahwa tanpa saudara mengetahui atau menyadari bahwa kutuk masih ada di dalam kehidupanmu. Amen. Now, that means in the New Testament nggak ada lagi lah kutuk ya. Artinya apa saudara berpikir bahwa di dalam perjanjian baru ini sudah tidak ada lagi yang namanya kutuk? Because the idols, which is the one that is bring what they call curse in the Old Testament. Karena kalau di dalam perjanjian lama, penyembahan berhala inilah yang membawa kutuk kepada mereka. But you look at the New Testament now. Tetapi saudara lihat di dalam perjanjian baru. In the book of Ephesians chapter 5 verse 5, Di dalam surat Efesus 5 ayatnya yang kelima, he says, surat Efesus 5 ayat yang kelima firman Tuhan katakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. so the New Testament, the idol is different now. Bahwa di dalam perjanjian baru, bicara penyembahan berhala itu berbeda. Not like the idols we normally worship. Bukan berhala dalam bentuk patung yang There are kita sembah three lagi. things that he mentions here. Tetapi ada 3 hal yang disebut oleh Rasul Paulus di sini. Can you read that again for me, please? Yaitu Efesus 5 ayat yang kelima firman Tuhan katakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, Apa itu orang orang sundal cemar. ya? If you go to India, if you travel by train, I always tell this illustration. You can hear people outside there will saying Sundal, Sundal, Sundal. Kalau saudara ke India, saudara ke stasiun kereta api, saya selalu ambil ini sebagai ilustrasi ya. Saudara mungkin bisa mendengar ada orang yang akan teriak-teriak, Sundal, Sundal. Sundal there means actually kacang rebus. Sundal di dalam bahasa yaitu Indianya disebut kacang rebus. Jangan. So don't be mistaken. Sundal. Jadi jangan salah ngerti. Fornicators. Jadi sundal atau persundalan itu yang dimaksud dengan percabulan. Okay. Anybody who has had sexual relationship before their marriage. Jadi beda ya percabulan dengan percinan. Jadi persundalan ini adalah percabulan. Percabulan adalah hubungan seks yang dilakukan untuk pasangan yang belum menikah. Amen. Now, this is very important in some of the cultures in the world today. Karena ini sangat penting untuk beberapa
kebudayaan untuk orang-orang tertentu di dunia ini. Yeah, in particular in Indonesia, we allow pacaran. Ya, secara khusus kalau di Indonesia ya, kan orang tua izinkan anaknya pacaran. Or pacaran can be 1 year, 2 years, 3 years. Bahkan pacarannya bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. And sometimes they stay also in the same room. Bahkan ya itu kadang-kadang bisa tinggal satu kamar atau satu rumah. And yet you say, saya sudah bertobat. Namun orang yang seperti itu berkata, saya sudah bertobat. Masuk akal nggak? Halo? Whom are you cheating? Jadi yang saudara tipu siapa? You are cheating yourself. Saudara kan nipu diri sendiri. Because the moment the Bible says one of the persudaran, the reason is because when a woman loses her virginity, you know there's drop of blood that comes out. Jadi kenapa Alkitab di dalam Perjanjian Baru berkata bahwa orang yang melakukan sundal atau persundalan atau percabulan itu dianggap penyembahan berhala? Karena buat seorang gadis, ya, gadis yang benar-benar gadis atau perjaka yang belum pernah melakukan hubungan seks, begitu dia melakukan hubungan seks pertama kali, itu waktu dikatakan keperawanannya itu robek, itu akan ada darah yang tercurah. What does that mean? Maksudnya apa? That's the blood of the covenant of the marriage. Jadi darah dari hubungan seks pertamanya itu adalah ikatan sebenarnya perkawinan mereka. The blood. Darah. That is why only the blood on the cross can cleanse that sin. Oleh karena itu kenapa hanya darah yang tergantung di kayu salib itu yang bisa membersihkan dosanya. And what will happen to that woman or the Dan man? apa yang terjadi dengan perempuan atau gadis atau perjaka yang melakukan hubungan seks ini? That person becomes what they call like an idol in their mind. Jadi ini, kalau seorang laki-laki atau perempuan kalau dia baru pertama kali melakukan hubungan seks, biasanya orang yang pertama kali tidurin dia itu tidak akan bisa dilupakan dari pikirannya. Dan karena kepikir, orang itu yang jadi berhala di dalam hidupnya. That becomes an idol in their life. Itu yang jadi berhala di dalam hidup dia. I have ministered couples after they get married, they have children, and yet they still remember the first person. Saya banyak mengkonseling pasangan. Walaupun mereka sudah menikah, punya anak, mereka mengaku setiap hubungan seks yang keingat, yang kepikir, cuma orang yang dulu. That is the idol. Itulah berhalanya. That's why in the New Testament it talks about fornication. Oleh karena itu kenapa di dalam Perjanjian Baru berbicara tentang percabulan atau persundalan. Which means Artinya, there's an idol. ada berhala. And if there's an idol, Kalau ada berhala, there's a curse. akan ada kutuk. Hello? You all look so serious this morning. Saudara kelihatan serius, tegang ya pagi hari ini. Mungkin belum sarapan ya. Hallelujah. Okay, people of God, that is why you must take care of your generation. Oleh karena itu, umat Tuhan, saudara harus bisa menjaga keturunanmu, Your children, anak-anakmu, so that there will not be curse upon them. supaya jangan ada kutuk yang turun kepada hidup mereka. Because of their actions, there will Oleh be karena curse. perbuatan mereka, mereka bisa jadi kena kutuk. Number 2, Yang kedua, what does I say that? yang dikatakan orang cemar. People who always think filth in their mind. Orang cemar ini maksudnya adalah orang yang selalu pikirannya kotor, jorok, I mean, they always have a wrong thinking. selalu punya pikiran yang salah, yang negatif. They can never think right. Mereka nggak pernah bisa berpikir yang benar, yang bagus. And that, the Bible says, becomes another idol. Dan Alkitab katakan itu pun akan menjadi berhala. That is why the Bible said that we need to cleanse our mind. Oleh karena itu, kenapa Alkitab selalu berbicara bahwa kita perlu terus-menerus membersihkan pikiran kita. How do we do that? Bagaimana kita melakukannya? That's what the Bible says in Romans chapter 12, verse 1 and 2. Dan itu kan yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam, yaitu surat Roma, yaitu 12 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, yaitu Oke. firman Tuhan katakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So a lot of people live in deception.
Jadi banyak orang yang hidup di dalam penyesatan. If you do not present your body as a living sacrifice, Kalau saudara tidak bisa mempersembahkan tubuh fisikmu sebagai persembahan yang hidup, you cannot put on the armor of God. saudara nggak mungkin bisa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. You cannot go on warfare. Saudara nggak bisa pergi perang. That is why a lot of intercessors fall sick. Oleh karena itu, kenapa banyak orang yang mengaku dirinya pendoa syafaat, kok kena serangan sakit? Not only that, Bukan hanya itu. the family kena serangan. Kalau dia pun kuat, keluarganya yang diserang. And then your children kena serangan. Lalu anaknya yang diserang. Their businesses kena serangan. Bisnisnya yang diserang. Why? Kenapa? Because they have not presented their body as a living sacrifice. Karena to God. mereka tidak mempersembahkan tubuh mereka sebagai korban persembahan yang hidup buat You can Tuhan. declare and say, I put on the full armor of God. Saudara bisa mendeklarasi, saya kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Deklarasi is just like, in the world, they make a positive declaration. That's all. Kalau yang namanya deklarasi orang Kristen zaman sekarang udah seperti kayak kita deklarasi seperti memotivasi aja kata-kata yang positif. The danger, you are cheating yourself. Bahayanya kalau nanti saudara bisa menipu dirimu sendiri. So people of God, Ma Tuhan, presenting your body. persembahkan tubuhmu. Then the second thing, Lalu hal yang kedua, you don't live like the world. janganlah hidup sama seperti dunia. Like the world. Before they get Seperti married, they dunia. can go pacaran for many years. Gak apa-apa. Ya, sebelum mereka menikah, mereka bisa pacaran mau bertahun-tahun, nggak apa-apa. Katanya anak Tuhan. Dia sudah bertobat. Dia church leaders. And yet, their children behave like that. Mengaku sudah bertobat, sudah jadi orang Kristen. Mungkin saudara mungkin penatua gereja atau pemimpin gereja atau pekerja gereja, Pendeta tapi bisa anaknya juga. masih seperti itu. And yet the children live like in the world. Tapi anaknya hidup seperti dunia. Now tell me something. Coba katakan kepada saya Is sesuatu. this not deception? Bukankah ini udah jadi penyesatan? Why? Kenapa? Because we have not presented our body before the Lord. Karena kita tidak mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan. Then only your mind will be renewed. Kalau saudara sudah bisa mempersembahkan tubuh fisikmu, baru pola pikirmu bisa diperbaharui. Then you will know what is good, what is pleasing, what is perfect will of God. Baru saudara bisa tahu dan membedakan mana sih kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. You will not say, aduh aku bingung. Karena orang yang sudah diperbarui pikirannya nggak mungkin bilang lagi, aduh saya bingung dah. Masih ada kan orang Kristen bilang, aduh aku bingung. Saya heran kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh masih bisa bilang, saya bingung ya, saya nggak tahu ya. Mana mungkin? How can that be possible? Bagaimana mungkin? Because the Bible tells me when you presented your body as a living sacrifice, you will know what is good, pleasing, and perfect will of God. Karena memang Alkitab sudah katakan, kalau kamu memang sudah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan nggak hidup seperti dunia, kamu akan tahu apa kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. I mean, you will know it. Kamu akan tahu. You say, no, this one cannot. Kamu akan bisa pekakan, oh yang ini nggak boleh. Now, I find a lot of people say, aduh aku bingung. Saya masih bisa menemukan orang Kristen masih bisa bilang, oh saya bingung. That word can never come into our mouth. Jangan pernah kata bingung keluar dari mulutmu. If you are a child of God. Kalau memang saudara adalah anak Tuhan. Hallelujah. Now, people of God, Tuhan. that is why you find. Now, in the book of Corinthians, you find that he gives another 3 more illustration. Yaitu, saudara bisa lihat lagi di dalam, yaitu surat Korintus diberikan 3 ilustrasi lagi. We just saw just now 2 things just now, yeah? Kita kan di dalam, yaitu surat Efesus 5 tadi, kita baru lihat 2 aja yang dibahas ya, orang sundal dan orang cemar. Yang third one is? Yang ketiga dikatakan orang serakah. Serakah. Haleluya. Bukan celaka ya. Haleluya. Serakah. Ada nggak orang Kristen serakah? Nggak ada satu. Oh, banyak juga ya. Banyak. Oh, Nggak ada satu jadinya. They said, oh God must bless me, must multiply me, must give me more and more and more. Banyak orang Kristen tanpa sadar mengatakan, oh Tuhan harus berkati saya, Tuhan harus melipat gandakan saya, Tuhan harus memberikan saya ini. Oh, I must be the generation of Abraham with all wealth. Saya harus jadi keturunan Abraham yang punya harta benda yang banyak. Can you find for me one verse in the Bible that says Abraham prayed and asked God to multiply his riches?
One Coba kasih saya satu ayat firman Tuhan yang Alkitab katakan Abraham berdoa minta, yaitu dia dilipat gandakan berkatnya sama Tuhan. One Berkat via finansialnya ya. Coba One satu ayat. What was? Nggak ada. And today the deception is, oh, we must inherit the blessings of Abraham. Tetapi penyesatannya zaman sekarang kita selalu menyebut, oh kita harus diberkati seperti Abraham. What we were in the world, serakah, is the same as a Christian now. Jadi apa yang orang dunia sebut serakah, nggak beda kan dengan apa yang dikatakan dengan orang Kristen serakah juga. You see how God blessed Abraham? Coba lihat bagaimana Tuhan memberkati Abraham. God said, leave everything and come. Karena Allah sudah perintahkan pada Abraham, Abraham tinggalkan semuanya, ikut aku. The principle of God is number one, you must leave the world first. Nah, prinsip yang pertama untuk ikut Tuhan itu kamu harus tinggalkan dulu dunianya. Whatever, if you want me with your whole heart, let go everything first. Karena Tuhan udah bilang, kalau kamu mau aku sungguh-sungguh segenap hatimu, tinggalkan dunia. Hallelujah. Abraham did that. Abraham lakukan itu. Not only that, Bukan hanya itu. what about the New Testament? Bagaimana dengan perjanjian baru? Jesus told Peter, Peter, leave everything and come. Bahkan Yesus juga katakan kepada Petrus, Petrus tinggalkan semuanya, ikut aku. All your fishing business. Semua bisnis-bisnis yaitu On ikan, the spot, Peter left everything and just follow. langsung pada saat itu juga di tempat yaitu Petrus meninggalkan yaitu bisnis yaitu ikannya. Apostle Paul, Rasul Paulus same thing. sama juga, He left the Pharisaical life and came back and followed Jesus. yaitu dia tinggalkan yaitu kehidupan dia yaitu Pak isinya lalu ikut yaitu dengan Yesus. Now, don't be mistaken. I'm not telling you to let everything go and then come back and become a beggar. Jangan saudara salah pikir ya, jangan saudara salah nangkep bahwa oh saya ajarkan saudara tinggalkan semuanya. The Ikut first, Tuhan. the first part of Christian life is learning to let go everything to God. Karena memang bagian pertama dari kehidupan Kristen, kita belajar untuk tanggalkan dulu dunia. You remember Matthew 16:24? Saudara masih ingat apa yang dikatakan yaitu di dalam Injil Matius yaitu 11 yaitu ayat 11:24? 16:24 kan? Oh, di dalam yaitu Injil Matius yaitu 16 ayatnya yang ke-24 katakan. Ataupun di Amerika 11 ya. Okay. 16:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan ikut aku. Amen. Number one, Yang pertama, same thing from the beginning. yaitu sama dari sejak mulanya. From the beginning, God has been following the same principle for us. Yaitu dari sejak mulanya, yaitu Tuhan sudah menetapkan prinsip yang sama juga untuk kita. Sometimes it baffles me in the world today. Kadang-kadang membuat saya jadi terheran-heran ya di dalam gereja. If the conglomerate become a Christian, Kalau seorang konglomerat menjadi orang Kristen, he becomes a Christian conglomerate. dia disebutnya jadi orang konglomerat Kristen. Aduh, nggak ada bedanya. Jadi nggak ada bedanya. Now, something is wrong in our understanding of the Word of God. Artinya kan ada sesuatu yang salah dengan pengertian kita akan firman Tuhan. How God does things. Bagaimana Tuhan melakukan hal-hal. So that's why I say, serakah. Oleh karena itu dikatakan serakah. Now, actually, we don't have much time. I do not want to go even deeper into that, yeah? Kita nggak punya banyak waktu ya. Saya nggak mau masuk lebih dalam lagi untuk hal itu. In 1 Corinthians chapter 6, Di dalam 1 Korintus 6, and verses 9 and 10, he says, 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10 katakan, he says, surat 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 firman Tuhan katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. now, all these things have become more now. Jadi kalau di dalam Korintus dijabarkannya lebih banyak lagi ya. Now, what are these things now? Hal-hal ini Now, remember, he said, it will not be part of the kingdom of God. dikatakan bahwa tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Which means, they are cursed. Artinya kan mereka kan terkutuk. Because only the curse will not enter the kingdom of God.
Karena hanya orang yang terkutuk aja yang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. So the list goes longer. Jadi daftarnya itu lebih panjang lagi. But let me go number one. I want to Mari. take you to the first 3 curses in the world. Yaitu, mari saya bawa saudara lihat yaitu 3 kutuk yang pertama masuk ke dalam dunia. The word curse only comes first in this book of Genesis. Yaitu kata kutuk ini pertama kali ini ada di dalam kitab Kejadian. The Lord God, who is a God of blessing, had to pronounce curse. Tuhan Allah, Tuhan yang adalah memberkati, harus menyatakan kutuk. He did not want to say these words. Bahkan dia tidak ingin mengucapkan kata ini. He's not a God who curses people. Karena dia bukanlah Allah yang mengutuk orang. He's a God who wants to bless his people. Dia adalah Allah yang ingin memberkati orang-orang atau The umatnya. moment the people disobey his word, Tetapi begitu orang tidak mentaati firman-Nya, then curse comes in. maka kutuk yang akan masuk. And God had to say now, Dan Allah harus katakan, in the book of Genesis chapter 3 verse 14 and 15, di dalam kitab Kejadian 3 ayatnya yang ke-14 dan 15, katakan, Kejadian 3 ayat 14 dan 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. now look at the curse that came first. Lihat kutuk yang pertama datang. Now, when God created the world, Adam was the one who ruled the world. Pada waktu Allah menciptakan dunia, Adamlah yang memerintah dunia ini. And he was also the head of the woman. Dan dia juga, Adam adalah kepala daripada wanita itu. But when it comes to curse, he must be accountable now. Tetapi ketika berbicara tentang kutuk, Adam pun juga harus mengambil bagian tanggung jawabnya. Because he was the head. Karena Adam itu kepalanya. The head must be accountable for all the same. Karena kan sebagai kepala, sebagai pemimpin, dia harus bisa bertanggung jawab untuk semuanya. But why God did not curse Adam first? Tetapi kenapa Allah tidak bisa mengutuk Adam terlebih dahulu? And why he goes to the serpent now? Kenapa Allah harus menyampaikan kutuknya itu, tuh pernyataan kutuknya itu pertama kepada si ular, kepada binatang. Now, people of God, Tuhan, that serpent is a symbol of Satan. karena ular ini adalah lambang daripada setan. It was that Satan deceived Eve. Karena setan yang menyesatkan Hawa. Have you asked this question? Pernah nggak saudara bertanya pertanyaan ini? Why Satan did not deceive Adam? Kenapa kok si setan nggak menyesatkan Adam aja ya? Kenapa? Not the head. Why the woman? Kenapa nggak langsung kepalanya aja? Kenapa harus melalui perempuan? Hallelujah. Now you need to ask that question. Saudara perlu dong bertanya pertanyaan itu. Because Adam was a man who breathed in the breath of God. Karena Adam adalah laki-laki atau manusia yang menerima nafas Allah dulu. God breathed in. Karena kan In. Allah yang menghembuskan nafasnya. And what is the breath of God? Dan apa sih yang menjadi nafas Allah ini? The breath of God is the word of God. Bahwa nafas Allah ini adalah firman Tuhan. Is God himself. Nafas Allah atau firman Tuhan itu adalah So Allah God's sendiri. breath was so much in Adam. Jadi nafasnya Allah itu begitu banyak yang ada di dalam Adam. He lived in that breath. Dan Adam hidup dari nafas itu. Now we look at this word Emmanuel, right? Kita lihat kata Immanuel. During Christmas, we always say Emmanuel with us. Biasanya kan menjelang Natal kita selalu mendengar kata Immanuel, Allah bersama dengan kita. And what is Emmanuel? Apa sih Immanuel itu? Maureen? As you say, God with us. Tuhan God with beserta us. God with us. Hallelujah. God with us means what? Yang dimaksud dengan Allah bersama dengan kita artinya apa? Di mana? Bersamanya di mana? Di mana? Dalam hati. kita. Now, Emmanuel means God in us and with us. Jadi sebenarnya Immanuel itu lebih bukan hanya penyertaan Tuhan aja. Jadi Immanuel itu Allah di dalam kita bersama dengan kita. Now, how can Allah come inside me? Bagaimana mungkin Allah bisa masuk ke dalam saya?
Romans 10:17 says, by faith comes by hearing, and Yaitu by hearing the dikatakan word of God. di dalam surat yaitu Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul karena pendengaran akan firman Allah. The word of God come in. Jadi firman Tuhan masuk. And then you do one more thing. The word of Lalu God kita goes lakukan- through your eyes. Lalu yaitu kita lakukan satu hal lagi, firman Tuhan masuk melalui penglihatan mata kita. In Psalms 1:2. Yaitu dikatakan di dalam Mazmur 1 ayatnya yang kedua, katakan, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Who is the people who walk with God? Jadi siapa sih orang yang berjalan dengan Tuhan? Kesukaan dia hanya firman. Yaitu kesukaan orang itu adalah hanya firman Tuhan. Amen. Sekarang the churches is losing modal. Kalau zaman sekarang kan gereja seperti sudah kehilangan modal. They don't know how to preach the word of God anymore. Mereka Ya. sudah tidak tahu bagaimana untuk menyampaikan firman Tuhan lagi. Nggak ada rema yang baru. So they're looking for rema all over the place. Jadi mereka cari rema di mana-mana. Amen. So what happened? They read the book here, they read the book there, and then they say, oh, I had a vision, I had a dream. All these things have become and clouded the word of God now. Artinya yaitu sekarang yaitu para pengkhotbah biasanya mereka cari dari buku-buku rohani. Mereka kutip apa yang dikatakan orang ini, mereka kutip apa yang dikatakan orang ini, lalu mereka akan bilang, oh saya dapat penglihatan, saya dapat mimpi, saya dapat nubuatan. Semua ini akhirnya yang membuat firman Tuhan itu jadi abu-abu, luntur. People are not able to understand the word now. Akhirnya itu umat Tuhan tidak bisa mengerti firman Tuhannya lagi. That's why the Bible says, his delight is in the word. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kalau orang rakus, what is his meditation? Kalau misalkan seseorang rakus ya, rakus dalam arti kata tuh serakah, kepengen aja. What Jadi is his yang dia pikirin itu apa sih setiap saat? Nafsu. apa? Nafsu dunia. I didn't get Jelas. Yes, he's only thinking about all the riches he wants. Ya, yang dipikirin cuma ya hawa nafsunya, apa kekayaan aja yang dia mau. But here the Bible says, his delight is in the word. Tetapi firman Tuhan di sini jelas katakan kesukaan orang ini adalah firman Tuhan. And he meditates the word day and night. Dan dia memeditasikan. Jadi bukan merenungkan ya, dia meditasikan firman itu siang dan malam. What is the difference between renungan and meditation? Apa sih bedanya kalau kita bilang merenungan dengan meditasi? Renung means Tuhan. you just think about the word. Kalau renungin kan kita cuma ya merenung aja, bengongin aja. So how does meditation come? Kalau meditasi itu gimana? You speak the word, your ears hear the word, and it records in your mind. Yaitu yang dimaksud dengan meditasi, saudara waktu saudara baca firman Tuhan, saudara perkatakan sampai telinga saudara dengar, sampai saudara itu ingat, hafal di sini saudara. Until it's recorded, you repeat the same word again and again. Sampai yaitu terekam di dalam pikiranmu, dan itu terus saudara perkatakan terus. And you do that day and night. Dan saudara lakukan itu siang dan malam. For how long? Berapa lama? For how long? Berapa lama? When you're a baby, you drink milk 4 hourly. Kalau sebagai bayi, saudara kan biasanya minum susu itu kan 4 jam sekali. That means he keeps on drinking until he grows. Artinya kan saudara terus minum susu sampai saudara bertumbuh. So this process will take place, make you grow. Dan ini juga proses yang membuat saudara jadi bertumbuh. When the stage comes, you got already root inside you. Kalau sampai tahapannya sudah bertumbuh, saudara akan mulai lihat itu akarnya ini mulai bertumbuh di dalam dirimu. Then in Psalm 1:3 says, he shall be planted by the riverside. Baru yaitu firman Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 3-nya katakan dia akan ditanam di tepi aliran air. That's what God did to Abraham. Dan itu yang dilakukan Allah kepada Abraham. After he already rooted, God now uprooted him and planted him in another place. Setelah Abraham berakar di dalam firman Tuhannya, Allah cabut hidup dia, pindahkan dia ke satu tempat, ditanam lagi. He's the father of all faith. Oleh karena itu dia disebut yaitu Bapa segala iman. Amen. Now people of God, Nah Tuhan, he did not have a Bible, waktu zamannya Abraham nggak punya Alkitab, no pastor, belum ada pendeta, no Gembala. churches, belum ada gereja, no Holy Spirit. belum ada Roh Kudus. How did he now become a father of faith when we all have this yet?
Bagaimana mungkin dia bisa disebut Bapa segala ini? Hmm? Sorry, Hai Maureen, bisa tolong nggak mic-nya dimatikan? Oh. Okay. Oke, thank you. Okay. So can you see that now? Oke, bisa lihat nggak kalau zaman Abraham dulu, Abraham nggak punya Alkitab, nggak punya pendeta, nggak punya gereja, ya. Jadi kalau Holy dia Spirit? bisa disebut belum ada Roh Kudus, dia bisa disebut Bapa segala iman. Tapi kita yang sekarang punya semuanya, punya Firman Tuhan tertulis, punya yang namanya Gembala, punya Roh Kudus, kenapa nggak bisa beriman? Hallelujah. You can see that's because our mind is not renewed in it. Karena pikiran kita belum lagi diperbarui di dalam dia. So Satan could not tempt Adam because God's word was fully in him. Bahwa setan nggak bisa mencobai Adam karena memang firman Tuhan atau nafas Allah yang adalah firman Tuhan itu penuh di dalam dia. Unlike Eve. Tidak seperti Hawa. Amen. She was not from the word. She was from the moon. Karena kan dia bukan diciptakan yaitu dari nafasnya Allah ya. Kalau Hawa itu kan diambil dari tulang rusuknya Adam. The devil knew who he can deceive. Jadi si iblis atau si ular itu juga tahu siapa yang bisa dia tipu atau dia sesatkan. Even today, you and I may fall into the same trap. Bahkan zaman sekarang pun saudara dan saya, kita juga bisa sama jatuh ke He dalam will jerat know ini. it. He will know it. Si jahat itu bisa tahu. Amen. Everybody how to deceive you. Si jahat itu bisa tahu bagaimana untuk menyesatkan kamu. Let's go straight now. He says in verse 15, God says, I will put enmity between you and the woman and your seed against his seed. Yaitu kembali lihat yaitu Kejadian 3 ayat 15 bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. It's time up, huh? Pastor Hebron, waktunya udah habis belum ya Pak? Gak apa-apa, terus aja. Gak apa-apa, terus saja. Oh oke. But Lily, Pastor, how much time you have? I still have another 10 or 15 8 minutes. o'clock. Okay. Thank you, Pastor. Thank you for Yeah, your okay. generosity. Thank you. Now, so then you see here, and God says, I will put enmity. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. So you and I are living among the enemies. Jadi saudara dan saya, kita ini hidup di antara atau di tengah-tengah musuh. So who becomes the victim of this, what they call enemy? Jadi siapa yang menjadi korban dari musuh ini? People who do not live based on the word of God, who falls to become cursed. Dari orang yang tidak hidup di atas dasar firman Tuhan inilah yang bisa jatuh ke dalam kategori kutub. So all the people may say that I am a Christian, I'm a born again, but not based on God's word. Jadi orang bisa aja berkata, saya orang Kristen, saya sudah lahir baru, tapi hidup dia belum tentu didasarkan atas firman So Tuhannya. that means there is a possibility there will be deception coming in. Artinya bisa aja kemungkinannya bahwa penyesatan itu bisa masuk ke dalam kehidupan dia. And God says, I will bring enmity. Bahkan ya itu Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan. People become your enemy not because they want to be your enemy. Orang menjadi musuhmu bukan karena mereka ingin menjadi musuhmu. Because that's what God says, I will bring enmity. Karena memang Allah yang katakan, aku yang akan membawa permusuhan itu. Because in the enmity, the people will know who you are. Karena di dalam permusuhan itu, orang luar jadi bisa tahu siapa sebenarnya kamu. That's why Jesus came to the world and said, love your enemy. Oleh karena itu ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mengajarkan kasihilah musuhmu. But here the Bible says, I will bring enmity. Tetapi di sini di ayat yang ke-15, Allah katakan, aku yang akan mengadakan permusuhan. So how do they know that you're a redeemed person? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa saudara adalah orang yang ditebus You belong to God. dan kamu adalah milik Tuhan? There's only way, one way. Yaitu hanya dengan satu cara, The love of Christ is in you. yaitu kasih Kristus ada di dalam dirimu. And in that love, now you can even love your enemy. Bahkan di dalam kasih Kristus inilah kita yang sanggup mengasihi musuh kita. I mean, that means you're a redeemed man now. Artinya saudara adalah orang yang ditebus. And said between you and the woman, and between your seed and his seed. Dikatakan yaitu antar engkau dengan perempuan ini, antar keturunannya dengan keturunan perempuan ini. That means all throughout our lifetime, there will be enemy. Jadi sepanjang masa aja sekarang terus ada permusuhan. You will have enemy throughout your life. Saudara akan memiliki permusuhan sepanjang umur hidupmu. But why God allowed that? Kenapa Tuhan izinkan ini? That is when to check whether your love in Christ
is sustaining you. Itu untuk mengecek apakah kasih Kristus atau kasih Allah itu ada atau bertahan di dalam kehidupanmu. Whether you continually live in the love of God Apakah saudara terus-menerus hidup di dalam kasih Tuhan, and that you're able to show that love to the enemy all through. dan saudara mampu untuk menunjukkan kasih itu kepada musuhmu seterusnya. Just like Jesus. Sama seperti Yesus. From the beginning, he had enemies. Dari awalnya dia sudah memiliki musuh. When he was in the cross, he cried to the Father, said, Father, forgive them. Bahkan yaitu ketika Yesus tergantung di kayu salib pun dia masih berseru kepada Allah Bapa, Bapa ampunilah mereka. So that is the kind of love that God wants in our life. Dan itu adalah kasih yang diinginkan itu Allah di dalam kehidupan kita. So the first curse that came upon the serpent Jadi kutuk yang pertama yang datang itu kepada si ular dulu. and that curse brought about division and brokenness among human beings. Dan kutuk ini yang membawa yaitu kehancuran di dalam kehidupan umat manusia. And then the second curse came in. Lalu kutuk yang kedua, We know Yaitu that in muncul. verse 16. kita lihat yaitu di ayat yang ke-16, Kejadian 3 ayat yang ke-16, katakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia yang akan berkuasa atasmu. Amen. Look at this now. The first curse was on serpent, Lihat, yang pertama Allah menyatakan kutuk yang pertama kepada si ular, on the physical body of the serpent. yaitu kepada tubuh fisiknya si ular, It has got now to move around on the ground. yaitu dia dikatakan harus berjalan di atas dengan perutnya ya, di atas And- tanah, Eat the dust. bahkan makan debu tanah. Now, people of God, the second Tuhan. curse now, Nah, kutuk yang kedua, God cannot pronounce directly on Eve bahkan Allah tidak bisa langsung mengutuk kepada Hawanya, because she still has the image of God. karena Hawa masih memiliki gambaran Allah. She's a replica of the Adam, Dia juga adalah replika taken ya, out from gambarannya Adam. Adam. So God Pada- cannot pronounce that, taken out from Adam Karena dia diambil dari bagian Adam. Oleh karena itu Allah tidak bisa mengutuk dia langsung. directly, Tidak bisa mengutuk langsung. but it was a punishment. Tetapi hanya hukuman. Remember these people of God. Ingat ini umat Tuhan. If you're a woman, Kalau saudara adalah I perempuan, believe every woman will fear during pregnancy. saya yakin bahwa sebagai seorang perempuan atau calon ibu ya, biasanya kan mereka ketakutan mengalami masa-masa mengandung atau melahirkan. Because pregnancy has, nobody can, not even the doctor can say you will have a safe pregnancy. Bahkan di masa-masa kehamilan, tidak ada seorang dokter yang berani jamin bahwa oh kamu akan selamat. No, the highest risk. Dia memiliki tingkat resiko yang paling tinggi. In the Indian word, they will say that the woman who give birth is like going to the what you call the pit or cemetery, bury it and come out. Itu kalau di dalam orang India, tradisi orang India, seorang perempuan yang melahirkan itu ibaratnya itu turun ke dalam lubang kubur terus diangkat lagi. Amen. That's how she gave birth and came out alive. Itulah caranya dia melahirkan terus dia kembali hidup. The pain, Karena rasa the sakitnya, pain the woman will have to go through. dan itu rasa sakit yang akan dialami oleh perempuan. Remember these people. Ingat ini umat Tuhan. The pain is because of the disobedience to God's word. Rasa sakit itu muncul oleh karena ketidaktaatannya kepada firman Tuhan. As a Christian today, do you still go through pain? Sebagai orang Kristen, apakah saudara sekarang masih mengalami rasa sakit? Does the pain really haunt you? Apakah rasa sakit itu masih terus menghantuimu? Amen. Or Atau the pain is there, but you don't feel the pain. rasa sakit itu sebenarnya ada, tapi saudara nggak bisa merasakan sakitnya. So there's a difference between the redeemed and the people who still living halfway. Jadi ada perbedaan antara orang yang sudah ditebus dengan orang yang hidupnya tuh setengah-setengah. If they live half and half, Kalau mereka hidup setengah-setengah, they can feel the pain. mereka masih bisa merasakan sakitnya. But once they already totally redeemed, Tetapi begitu orang ini udah sepenuhnya ditebus, the pain cannot touch them. maka sakit itu tidak bisa menyentuh dia lagi. And God will use them now as a witness. Dan Tuhan akan memakai dia sebagai saksinya. A very good example of Job in the Bible. Sebagai salah satu contoh yang bagus yang dikatakan di dalam kehidupan Ayub.
From the head to the toe, the man was suffering in pain. Bahkan dari ujung kepala hingga ujung kakinya orang itu menderita rasa sakit. But the pain was not what they call eating his soul. Bahkan penyakit fisik dia itu tidak menggerogoti jiwanya. The curse could not come upon him Bahkan kutuk tidak bisa kena atau turun kepada dia. because he has his redeemers. His faith is in God's word and his promises. Karena iman dia itu ada pada Tuhan Allahnya sebagai penebusnya. Amen. So people of God, Jadi umat Tuhan, second curse. kutuk yang kedua. Now, when you study that curse there, then you reflect yourself whether you are still in the pain like them. Jadi pada waktu saudara mempelajari atau melihat firman Tuhan ini dari kutuk-kutuk ini, saudara refleksikan dirimu, apakah masih ada enggak rasa sakit atau kutuk ini di dalam kehidupanmu? Because the Bible says anyone who's crucified on the cross is cursed, and Christ has come to redeem us from all this curse. Karena Alkitab dikatakan di dalam Galatia tadi yaitu bahwa setiap orang yang tergantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk, dan Tuhan Yesus sudah mengangkat kutuk itu buat kita. Very quickly, the last one in verse 17 to 19. Yaitu ayatnya yang terakhir, yang ketiga, poin yang ketiga dikatakan di ayat 17 sampai dengan 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Now, can you imagine? God says, because you listen to the voice of your wife. Jadi bayangkan nih, Allah harus katakan pada Adam, karena kamu mendengarkan istrimu. And now, he listened to the voice that the devil has put in the mind of Eve. Jadi bukan mendengarkan suara Hawanya sebenarnya. Jadi Adam mendengar suara iblis yang sudah tertanam di dalam pikiran Hawa. That's why the Bible says, for from the abundance of the heart, the mouth speaks. Oleh karena itu kan Alkitab katakan, dari dalam kelimpahan hati kita lah mulut kita berkata-kata. But how do we speak from the heart? Bagaimana bisa berbicara dari hati? What we see, Dari apa yang kita lihat, what we hear, apa yang kita dengar, what we save in our mind, apa yang kita simpan dalam pikiran kita, goes into our heart. kan masuk ke dalam hati. From that we speak now. Dan apa yang ada di hati itu yang kita perkatakan. So God says that because you did that, Dan Allah katakan, oleh karena kamu melakukan hal itu, curse is the ground. maka terkutuklah tanah ini. Did you notice that God could not curse Adam on the physical body? Jadi kita lihat di sini, Allah tidak bisa langsung mengutuk Adam di dalam tubuh fisiknya Adam. The devil was cursed on the body, Kalau si ular, dia langsung dikutuk, yaitu kena tubuhnya. and the woman through birth on her body. Sedangkan pada wanita itu atau perempuan, yaitu kena tubuhnya juga waktu dia melahirkan. Now Adam, God says, from the ground. Kepada Adam hanya bisa berkata, terkutuklah tanah. Now, no, God had to say to Adam, because of you, the ground is cursed. Jadi Allah harus berkata kepada Adam, oleh karena kamu, maka terkutuklah tanah. But why? Kenapa? Why not Adam? Kenapa nggak langsung ke Adamnya? Because God created Adam in his image. Karena Allah menciptakan Adam di dalam gambaran Allah sendiri. God cannot curse himself. Allah tidak mungkin mengutuk dirinya sendiri. Hallelujah. So people of God, Jadi umat Tuhan, so what's the conclusion? jadi apa yang menjadi konklusinya? The conclusion is Konklusinya looking adalah, to Christ at all time. yaitu pandanglah kepada Kristus setiap waktu. Christ on the cross Kristus di kayu salib, is the wisdom of God. amin, adalah hikmat Allah. And you want wisdom walking in this world? Dan kalau saudara ingin berjalan di dalam dunia ini di dalam hikmatnya Allah, It is only looking up to Christ. hanya terus memandang kepada Kristus setiap waktu. So as a menara doa, Sebagai menara doa, I think those who are part of this team yaitu saya rasa ya, semua yang mengambil bagian di dalam tim ini, need to sanctify your lives, yaitu perlu menguduskan kehidupanmu. because you are very powerful army for God. Karena saudara adalah orang yang sangat berkuasa, yaitu sebagai tentara Allah. Because it is your prayer that will bring down all powers of darkness and principalities. Karena doa-doa saudara yang akan terus meruntuhkan setiap penguasa di udara, yaitu kuasa-kuasa Rehabilitate kegelapan di people. udara.
rehabilitate, bring about new blood. Merehabilitasi umat Tuhan, membawa perbaikan ke dalam kehidupan umat Tuhan. Only you and I Hanya saudara dan saya who are now completely come out from this curse yang sudah sepenuhnya keluar dari kutuk ini and totally redeeming him. dan bersungguh-sungguh yaitu hidup ditebus di dalam dia, You become the frontline army for God. baru saudara bisa menjadi prajurit barisan depannya Allah. And that's my prayer Dan itu doa saya and my desire for you. dan keinginan saya buat saudara yang berada di menara doa segala May bangsa. God bless you this morning. Kiranya Tuhan memberkati saudara pagi hari Thank ini. you. Amen. Amin. Can we pray? Bisa kita berdoa? Loving, gracious Father, Allah kami yang penuh dengan kasih karunia dan yang baik. we thank you for the unsearchable depths of your word. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang tidak bisa terselami Tuhan. And we thank you, the deeper we go, the more we understand you. Amin. Dan kami bersyukur semakin lebih dalam lagi kami menggali, semakin kami lebih mengerti. The more we begin to understand how you work in our lives. Dan semakin kami bisa mengerti bagaimana Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. And we thank you, Lord, Dan kami bersyukur for Tuhan, giving us an opportunity to immerse ourselves in your word. yaitu memberikan kami kesempatan untuk kami bisa terendam di dalam kebenaran firman-Mu. Let your presence be with the pastor Biarlah Tuhan hadirat-Mu menyertai Pak Gembala, and the coordinators working along with him. dan juga Tuhan semua penatua dan juga tim yang bekerja sama dengan beliau. That they will glow in your presence. Amin. Supaya mereka bertumbuh terus di dalam hadirat-Mu. And that every intention and desires of their heart Sehingga setiap maksud dan juga kehendak hati mereka may only bring glory to you hanyalah untuk membawa kemuliaan bagi-Mu and will please you. dan menyenangkan Kau saja. And through them, Dan melalui mereka, build your kingdom, Lord. bangunlah kerajaan-Mu Tuhan. Amin. I bless them Aku memberkati and mereka bless everyone who will listen to your word this morning. dan juga memberkati semua orang yang mendengarkan firman ini pagi hari ini. Let this word be embedded in their hearts and their mind. Amin. Biarkan firman Tuhan tersimpan di dalam hati dan terukir di dalam pikiran mereka. That they may rise up to become like the lions of Judah. Sehingga mereka boleh bangkit menjadi singa dari Yehuda. And there will be a blessing to all the people around their life. Sehingga mereka boleh menjadi berkat buat semua orang di dunia ini. I bless them, Father, in the name of Jesus. Aku memberkati mereka, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Commit Kristus. them all into your loving care Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu until thy kingdom come. sampai kerajaan-Mu datang. Watch over them, protect them. Berjaga-jagalah atas mereka, Tuhan. Commit them into your hands. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu In Jesus' name. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And with thanksgiving we pray. Dengan ucapan syukur kami telah berdoa. And all of us together we say together, Semua kita sama-sama katakan, Amen. Amin. Amin. Amen.